Bayangkan seorang striker yang selama 17 tahun karirnya tak pernah sekalipun memenangkan trofi internasional dan rata-rata hanya mencetak 1 gol setiap 3 pertandingan. Totalnya hanya 188 gol, sedikit lebih banyak dari Sergio Ramos. Kedengarannya cukup buruk, bukan? Akan tetapi pada kenyataannya pemain itu adalah salah satu yang terhebat sepanjang masa. Bahkan Sir Alex Ferguson pernah berkata bahwa kehadirannya saja cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Dan inilah kisah Eric Cantona, pemain yang selalu membuat ulah tapi jago memenangkan gelar hingga bergelar raja di Manchester United. Eric Daniel Pierre Cantona lahir di Marseille, Prancis pada 24 Mei 1966 dari sebuah keluarga sederhana. Eric Cantona adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, Albert Cantona, bekerja sebagai perawat sekaligus seorang pelukis. Sedangkan ibunya, Eleanor Cantona, bekerja sebagai penjahit. Uniknya, keluarga Cantona bukan berasal dari Prancis. Kakek dan nenek dari pihak ayah Cantona kabur dari Italia karena menentang rezim fasis. Sedangkan kakek dan nenek dari pihak sang ibu juga kabur dari Spanyol karena menolak rezim diktator Jenderal Franco. Dari sinilah mungkin kita semua bisa tahu mengapa Cantona punya watak yang sangat keras. Sejak kecil, hidup Cantona bisa dikatakan lain daripada yang lain. Bagaimana tidak, ia tinggal di sebuah gua yang terletak di salah satu bukit di daerah Les Caylois. Hal itu dilakukan keluarganya untuk menghindari Perang Dunia Kedua. Di masa kecilnya, keseharian Cantona dihabiskan untuk membantu ayahnya dengan menebang pohon dan berburu burung di hutan. Oleh karena itu, Cantona sulit mendapatkan teman karena kesehariannya yang keras tersebut. Hiburan yang dimiliki Cantona dan saudara-saudaranya semasa kecil adalah melihat matahari, mencium bau tanah dan kayu serta bunyi dari kicauan burung. Sebuah rutinitas yang cukup membosankan untuk watak keras seorang Eric Cantona. Akan tetapi, Cantona merasa sangat bahagia ketika bermain sepak bola. Lantaran ia bisa bebas berekspresi dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Melihat hal tersebut, ayahnya mendaftarkan Cantona ke akademi sepak bola bernama SO Caylois. Pada awalnya, Cantona bermain sebagai kiper, tapi karena naluri dan kreativitasnya, ia beralih menjadi seorang striker. Namun, Cantona tak bertahan lama di sana. Wataknya yang keras membuatnya kesulitan beradaptasi dan harus pindah ke akademi lain. Di usia 15 tahun, Cantona akhirnya bergabung ke Akademi Auxerre, yang mana di klub inilah ia memulai karir profesionalnya. Di Auxerre, Cantona hanya menghabiskan 2 tahun di tim muda sebelum berhasil menjalani debut di tim utama pada 5 November 1983. Semenjak saat itu, Cantona semakin memikat perhatian. Cantona muda berhasil mencetak beberapa gol penting dan mengantarkan Auxerre lolos ke Liga Eropa. Namun di musim berikutnya, Cantona dipinjamkan ke Martigues yang bermain di Divisi 2 Liga Prancis. Setelah menjalani masa peminjaman yang cukup sukses, Cantona kembali ke Auxerre dan mulai mencetak gol demi gol. Berkat konsistensinya bermain di divisi pertama Liga Prancis, Cantona dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Liga, kemudian mendapat panggilan pertamanya untuk membela tim nasional. Namun, sifat temperamentalnya segera menjadi masalah utama. Pada 1987, ketika bermain untuk tim nasional Prancis U21, Cantona meninju rekan setimnya karena kesal tidak diberi umpan. Atas perbuatannya itu, Cantona diberikan sanksi. Namun watak keras dan sifat temperamental seorang Cantona membuatnya tak pernah jera meski mendapat hukuman. Di Liga Prancis, ia melakukan tackle keras kepada pemain Nantes yang mengakibatkan ia terkena larangan bermain selama 3 bulan. Akan tetapi, pihak Auxerre mengajukan banding dan mengancam tidak akan memperbolehkan Cantona untuk bermain di tim nasional. Kala itu, berkat kecemerlangannya, Eric Cantona sudah menjadi bagian dari timnas U21 Prancis yang dipersiapkan untuk berlaga di Piala Eropa U21 tahun 1988. Alhasil, berkat banding dari Auxerre, hukuman Cantona dikurangi dari yang awalnya 3 bulan menjadi 2 bulan. Di Piala Eropa U21, selain mengantarkan Prancis jadi juara, Cantona juga mampu tampil cemerlang dengan mencetak hat-trick ke gawang Inggris di perempat final. Berkat kecemerlangannya di timnas Prancis dan Auxerre, Eric Cantona kemudian pindah ke Marseille dengan biaya 3 juta euro yang menjadi rekor kala itu. Akan tetapi, bukan Eric Cantona namanya jika tak membuat keributan. Beberapa bulan setelah berseragam Marseille, ia menghina pelatih tim nasional Henri Michel di stasiun televisi. Kala itu, Cantona mendeskripsikan Michel sebagai sack of mud atau sekantong tai. Akibat tindakannya itu, Cantona mendapat sanksi berupa larangan bermain di tim nasional selama 1 tahun. Seolah tak jera, Cantona kembali membuat olah.
dalam pertandingan persahabatan melawan Torpedo Moskow yang menendang bola ke arah penonton lalu merobek dan membuang kaosnya setelah digantikan. Hal ini tentu saja direspon dengan cepat oleh Marseille dan memberi hukuman pada Cantona berupa larangan bermain selama 1 bulan. Setelah beberapa tingkahnya yang kontroversial, Marseille memutuskan meminjamkan Cantona ke Bordeaux selama 6 bulan dan meminjamkannya kembali ke Montpellier selama 1 tahun. Akan tetapi, jangan mengira kalau Cantona tak membuat masalah selama masa peminjaman. Di Montpellier, ia terlibat perkelahian dengan rekan setimnya, Jean-Claude Lemol. Insiden ini memicu 6 pemain Montpellier menuntut agar Cantona dipecat. Namun, pihak klub tetap mempertahankan Cantona usai rekan satu timnya seperti Laurent Blanc dan Carlos Valderrama memberi dukungan kepadanya. Akan tetapi, jangan berpikir Cantona hanya bisa membuat keributan. Meskipun sifatnya bengal dan kontroversial, ia berhasil mencetak 14 gol dan mengantarkan Montpellier memenangkan Piala Prancis. Keberhasilannya memenangkan Piala Prancis bersama Montpellier membuat Marseille memaafkan Cantona dan memberikannya kesempatan kedua. Di kesempatannya yang kedua ini, Cantona seolah-olah akan bertobat. Pada awalnya ia bermain baik di bawah asuhan pelatih Gerard Gilles dan Franz Beckenbauer. Ia terus mencetak gol dan tak lagi membuat masalah. Akan tetapi, sejak pemilik Marseille mengganti Beckenbauer dengan Raymond Goethals, Eric Cantona kembali ke tabiat lamanya. Tak hanya berselisih dengan pelatih Raymond Goethals, Cantona juga berani menentang pemilik klub yakni Bernard Tapie. Sejak awal, Bernard Tapie memang tidak menyukai Cantona. Ia selalu ingin menyingkirkannya meski penampilannya di lapangan sangat memuaskan. Pada akhirnya, Tapie berhasil menyingkirkan Cantona pada Juli 1991 setelah Olympique Nimes bersedia menampungnya. Namun, karir Cantona di Olympique Nimes tak bertahan lama lantaran tingkahnya semakin menjadi-jadi. Pada suatu laga di bulan Desember 1991, Cantona mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras. Akan tetapi, bukan Cantona namanya kalau menerima keputusan wasit begitu saja. Sesaat sebelum keluar lapangan, Cantona sempat melempar bola ke wasit serta menyerang pemain lawan. Akibat kelakuannya tersebut, ia dipanggil oleh Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Prancis dan dijatuhi hukuman larangan bermain selama 1 bulan. Tapi bukan Cantona namanya jika menerima keputusan itu begitu saja. Sebagai balasan, Cantona malah menghampiri setiap anggota komite satu persatu dan menyebut mereka sebagai idiot. Sebuah tindakan yang di luar nalar. Pada akhirnya, hukuman Cantona malah ditambah menjadi 2 bulan. Hal itu secara tidak langsung membuat Cantona frustasi dan kemudian memutuskan pensiun di usia 25 tahun. Mengetahui pengumuman pensiun Cantona, pelatih dan legenda timnas Prancis, Michel Platini tak terima dan sangat menyayangkan keputusan tersebut. Ia kemudian menemui Cantona secara pribadi dan menyarankan agar pindah ke Inggris dan memulai lagi karirnya dari nol. Sejak awal, Platini memang sangat menyukai gaya bermain seorang Eric Cantona. Ia seperti tak peduli meski Cantona sering berbuat ulah, ia tetap tak rela melihat Cantona pensiun begitu saja. Pada awalnya, Platini menawarkan Cantona pada Liverpool. Namun, Graeme Souness yang menjadi pelatih Liverpool kala itu menolak dengan alasan temperamental Cantona bisa merusak keharmonisan ruang ganti. Tak menyerah, Platini menghubungi kawan lamanya di Italia, yakni Trevor Francis yang kala itu jadi pelatih Sheffield Wednesday. Namun, keuangan Sheffield Wednesday sebenarnya tak mampu untuk sekedar menggaji Cantona. Tapi karena kedekatannya dengan Platini, Trevor Francis mau membantu dan menerima seorang Eric Cantona. Uniknya, di Sheffield, Cantona hanya menghabiskan waktu selama 2 hari. Dia hanya berlatih dan memainkan permainan tertutup sebelum Howard Wilkinson, pelatih Leeds kala itu, menunjukkan minatnya. Pada akhirnya, Cantona berhasil mendapatkan kontrak di Leeds United dan resmi bermain di Liga Inggris pada Januari 1992. Bersama Leeds United, Eric Cantona langsung mengubah dinamika tim dengan sentuhan cepat dan visi yang agresif. Meski hanya mencetak 3 gol dari 15 pertandingan, ia memainkan peranan penting dalam kesuksesan Leeds memenangkan gelar First Division sebelum berganti nama menjadi Premier League. Di musim berikutnya, tepatnya musim 92-93, Cantona langsung menjadi andalan di tim utama. Ia langsung mencetak hat-trick dalam kemenangan Leeds di Community Shield melawan Liverpool. Akan tetapi, meski Cantona beradaptasi dengan baik dan mencetak banyak gol serta hat-trick pertamanya di Liga Inggris, Leeds yang kehilangan banyak pemain penting tergusur dari papan atas dan harus puas berada di papan tengah. Di lain sisi, tingkah Cantona semakin seenaknya sendiri. Usai kalah di Liga Champions dari Rangers, Cantona langsung berjalan menuju ruang ganti tanpa menunggu rekannya yang lain. Tindakan itu ditafsirkan oleh pelatih Howard Wilkinson sebagai bentuk pemberontakan dari seorang Eric Cantona. Sejak saat itu, Wilkinson lebih sering mencadangkan Cantona. Di lain sisi, Cantona yang sadar kehadirannya tak lagi diinginkan, meminta pada pihak manajemen Leeds agar menjualnya.
Tak tanggung-tanggung, Cantona tak lagi datang ke tempat latihan dan mengirim surat pada para petinggi klub yang menyatakan bahwa ia ingin bermain di Liverpool, Manchester United, atau Arsenal. Sejarah mencatat, Cantona mengirim surat kepada para petinggi Leeds di tanggal 24 November 1992. Dan uniknya, ia resmi bergabung dengan Manchester United 2 hari berselang, tepatnya di tanggal 26 November 1992. Namun, ada cerita unik di balik kepindahan Cantona ke Manchester United. Pada awalnya, Sir Alex Ferguson kebingungan lantaran strikernya banyak yang cedera. Kala itu, setelah gagal mendapatkan Alan Shearer, Cantona cuma jadi opsi keempat setelah David Hirst, Matthew Letizia, dan Brian Dean. Akan tetapi, sebuah panggilan telepon dari bos Leeds kepada CEO Manchester United kala itu, Martin Edwards, mengubah segalanya. Pada awalnya, bos Leeds Fotherby menelepon Edwards untuk menjajaki kemungkinan mendapatkan Dennis Irwin. Tentu saja, pemain yang berjuluk Mr. Reliable itu tidak dijual oleh Setan Merah. Di momen yang sama, Sir Alex Ferguson yang sedang bersama Martin Edwards berbalik menanyakan apakah Cantona dijual atau tidak. Fotherby tak langsung memberi jawaban, tetapi beberapa hari kemudian Cantona sudah resmi menjadi pemain baru Manchester United dengan nilai transfer 1,2 juta pound sterling. 10 tahun setelah memulai karir profesionalnya, Cantona akhirnya menemukan tempat yang benar-benar cocok untuknya. Di bawah asuhan Sir Alex Ferguson yang tegas tapi kebapaan, watak Cantona yang keras perlahan melunak. Akan tetapi, selunak-lunaknya Cantona tetap saja ia akan membuat masalah. Sebelum kedatangan Eric Cantona, Manchester United berada di peringkat ke-7 klasemen setelah mengalami rentetan hasil mengecewakan. Namun setelah kedatangan Cantona, Setan Merah hanya menelan 2 kekalahan dan berhasil memenangkan Premier League di akhir musim. Keberhasilannya memenangkan Premier League bersama Manchester United menjadikan Cantona sebagai pemain pertama dalam sejarah yang berhasil memenangkan 2 gelar Liga Inggris dalam 2 musim berturut-turut. Tak hanya itu, selama 5 musim berseragam Manchester United, Cantona hanya sekali gagal memenangkan gelar Premier League. Itu pun karena ia mendapat hukuman setelah insiden tendangan kungfunya. Dari sinilah mungkin kalian semua sadar mengapa Eric Cantona berjuluk seorang raja. Dimanapun ia bermain, Cantona selalu memenangkan gelar, selalu mengubah keadaan meski kelakuannya seperti orang gila.